Baiklah, kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 7 mata kuliah Multimedia Pembelajaran Fisika yang telah berpakat. Saya Niken Rapiani dengan NPM 2313022010 Dan saya Eti Gustia Saputri dengan NPM 2313022065. Dengan saya Prita Priani dengan NPM 2313022016. Saya Deda Saputri dengan NPM 2313022038. Di sini kami akan membuat video pembelajaran fisika yang interaktif khususnya pada materi gerak lurus beraturan. Selamat menyaksikan. Di sebuah jalan raya yang terlihat lenggang, sebuah mobil melaju dengan kecepatan tetap. Tak jauh di belakangnya, sebuah motor bergerak dengan kecepatan yang sedikit lebih tinggi, perlahan mendekati mobil tersebut. Jika diperhatikan, pergerakan benda kendaraan ini tampak sederhana, tetapi ada sesuatu yang menarik untuk dipelajari. Bagaimana kita bisa memprediksi kapan motor akan menyusul mobil, dan apa yang mempengaruhi jarak tempuh mereka? Permasalahan ini mengarahkan kita pada salah satu konsep dasar dalam fisika, yaitu tentang gerak yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Gerak lurus beraturan adalah suatu jenis gerak benda di mana benda bergerak secara tetap atau konstan sesuai dengan lintasannya. Artinya, jarak yang ditempuh setiap benda dengan interval selalu sama. Sebagai contoh, coba bayangkan sebuah mobil yang bergerak di jalan raya tanpa ada perubahan kecepatan. Adapun orang yang sedang berjalan lurus, Adapun contoh lain yaitu sepeda motor yang bergerak dengan kecepatan yang konstan dan di lintasan yang lurus. Oke teman-teman, jadi di sini aku akan membahas tentang ciri-ciri dari gerak lurus beraturan. Untuk membuktikan tentang ciri-ciri dari gerak lurus beraturan, teman-teman bisa search di Google atau di Chrome itu tentang page simulation. Nah, di sini kita akan membuktikan tentang beberapa ciri-ciri dari gerak lurus beraturan. Nanti kalau misalkan sudah masuk ke laman page simulation, teman-teman bisa cari The Moving Man untuk simulasi gerak lurus beraturan. Jadi untuk ciri yang pertama, gerak lurus beraturan itu mempunyai lintasan yang lurus. Bisa teman-teman lihat di sini ada bidang datar yang lintasannya lurus sebagai bidang yang akan dilalui oleh si moving man-nya. Kita permisalan buat moving man-nya bergerak dan kita akan lihat ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini lintasannya lurus. Lalu untuk ciri yang kedua yaitu gerak lurus beraturan ini mempunyai kecepatan atau velocity yang konstan atau tetap. Jadi kalau teman-teman perhatikan tadi itu dari aku sudah memberikan ya angka untuk velocity si moving man-nya ini bergerak, dan dari awal moving man-nya bergerak sampai ke titik yang terakhir kecepatannya tetap konstan, tidak berubah. Kita coba sekali lagi. Yang pertama kita reset all. Misal kita velocity-nya mau pakai yang 2 meter per second aja. Terus kita akan lihat apakah kecepatannya berubah atau tidak dari 2 meter per second. Kita klik. Dan bisa dilihat bahwa kecepatan moving man-nya dari awal sampai ke akhir ke jarak 7,5 meter ini mempunyai kecepatan yang konstan. Dan oleh karena itu untuk ciri yang ketiga ini ada hubungannya nih sama ciri yang kedua, yaitu bahwa gerak lurus beraturan itu tidak mempunyai percepatan karena kecepatannya 0 gitu. Kemudian di sini aku juga akan menjelaskan tentang hubungan antara variabel-variabel yang ada di gerak lurus beraturan. Jadi hubungan variabel yang ada di gerak lurus beraturan itu ada tentang jarak, tentang waktu, dan tentang kecepatan. Jadi di sini aku akan menjelaskan dulu tentang kecepatan. Jadi, kecepatan adalah besar perpindahan yang terjadi setiap satuan waktu. Nah, kecepatan ini memiliki nilai yang konstan kalau di GLB. Perpindahan yang terjadi setiap satuan waktu. Jadi, misalkan kita mau buat moving man-nya bergerak sejauh posisi 2 meter, dan kita akan lihat butuh waktu berapa sih moving man ini bisa mencapai posisi 2 meter. Nah, sekitar
1 detikan lah ya. Coba kita ulang lagi. Velocity-nya kita pakai 2 meter per second, terus untuk posisinya kita pakai 2 meter. Dan kita akan lihat waktu yang dibutuhkan moving man-nya bergerak sampai 2 meter. Nah, sekitar 1 detikan lah ya. Itulah yang dimaksud dari perpindahan yang terjadi setiap satuan waktu. Kemudian, itu tentang waktu. Waktunya adalah durasi yang diperlukan untuk melakukan sebuah perpindahan. Jadi, kalau dari yang teman-teman lihat tadi, moving man ini memerlukan waktu sekitar 1,1 sekon untuk mencapai posisi 2 sekian meter. Kita coba lagi, sekali lagi. Dengan memakai velocity yang sama, yaitu 2 meter per sekon. Selama 2 detik. Nah, jadi si moving man-nya ini memerlukan waktu sekitar 1,1 sekon untuk mencapai posisi atau jarak 2,16 meter. Kemudian, variabel yang ketiga yaitu jarak atau perpindahan. Yang mana ini merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh objek dalam waktu tertentu. Jadi ini nih, jaraknya dari 0 meter sampai 2,16 meter ini merupakan jarak yang termasuk variabel di dalam GLB. Nah, dari 3 variabel ini muncullah rumus S sama dengan V kali T, yaitu S-nya merupakan jarak, V-nya merupakan kecepatan, dan T-nya merupakan waktu. Nah, di sini juga aku akan menjelaskan hubungan di antara ketiganya. Kalau kita tahu kecepatannya konstan, maka jarak yang ditempuh itu sebanding dengan waktu. Artinya, makin lama waktu geraknya, makin jauh juga jarak tempuhnya. Jadi misalkan di sini kita mau pakai velocity-nya 2 meter per sekon, terus posisinya tadi kan 2 meter tuh. Gimana kalau misalkan kita ganti jadi 3 meter dan kita akan lihat waktu yang diperlukan moving man-nya untuk bergerak sejauh 3 meter. Apakah dia akan lebih sedikit atau dia lebih banyak waktu yang diperlukan. Kita lihat sampai ke 3 meter. Nah, terbukti ya teman-teman kalau misalkan waktu yang diperlukan oleh moving man-nya di posisi 3 meter itu 1,7 sekon. Dan kalau tadi kan kita percobaannya posisinya itu cuma di 2 meter dan waktu yang diperlukan cuma 1,1 sekon. Jadi di sini teori atau rumus S sama dengan V kali T itu terbukti benar. Oke, untuk contoh soal yang pertama yaitu seorang pengendara motor berkendara selama 2,5 jam sepanjang lintasan lurus. Berapa jarak yang ditempuh jika diketahui kecepatannya sebesar 11 km per jam? Oke. Ada soal dapat diketahui yang pertama yaitu kecepatannya. Kecepatannya sebesar 18 km per jam dengan waktu tempuh yaitu 2,5 jam. Dan yang ditanyakan yaitu jarak tempuhnya. Sehingga rumus untuk mencari jarak pada GLB yaitu kecepatan dikalikan dengan waktu tempuh. Sehingga 18 km per jam dikalikan dengan 2,5 jam yaitu ini dapat dicoret hingga 18 km dikalikan dengan 2,5 yaitu menghasilkan 45 km. Jadi dapat disimpulkan bahwa jarak yang ditempuh pada kecepatan 18 km per jam dengan waktu tempuhnya 2,5 jam yaitu menghasilkan jarak sebesar 45 km. Baik, soal yang kedua yaitu Andi berjalan lurus dengan kecepatan tetap 2 meter per sekon. Berapa jauh jarak yang ditempuh Andi setelah berjalan selama 20 detik? Dari pernyataan tersebut dapat kita ketahui
V sama dengan 2 meter per sekon dan waktunya yaitu 10 sekon. Dan yang ditanya yaitu S atau jarak. Kemudian dapat kita masukkan rumus dasar GLB yaitu S sama dengan V dikali T. V 2 meter per sekon dikali T itu jarak 10 sekon. Karena sama-samanya S, jadi bisa dicoret, tinggal dikalikan saja. 2 dikali 10 berarti 20 meter. Jadi jarak yang ditempuh selama 10 detik adalah 20 meter. Jadi dari materi yang telah disampaikan dapat kita ambil kesimpulan bahwa gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerakan benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap dan percepatannya 0. Contohnya adalah mobil, sepeda motor, dan orang yang berjalan dengan kecepatan konstan. Rumus dari gerak lurus beraturan adalah S sama dengan V kali T, dengan S merupakan jarak, V merupakan kecepatan, dan T merupakan waktu. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Puas